Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami di sini punya bahan atau misalnya bahan utama yaitu white tea atau teh putih. Pertama-tama apa sih yang bisa kita buat dari white tea gitu? Di sini kita bakal menjelaskan itu dan kita di sini berdiskusi saja Lara. Kita bisa saling bertanya. Kalau misalnya ada yang mau interupsi boleh, silahkan untuk mengacungkan tangan. Apabila misalnya ada yang kurang jelas atau misalnya ada yang tidak terdengar boleh. Oke, lanjut, Misha. Oh iya, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Di sini saya Muhammad Reza, biasa dipanggil Eja. Saya dari Ketua Kelompok 4. Kemudian kita di sini ada Misha sebagai Wakil Ketua, kemudian ada Rena, ada Selsa, ada Vanessa, ada Anissa Rena, ada Agus, dan ada Arya. Oke. Itu buat foto-fotonya kalau misalnya nggak tahu orang-orangnya ada ya di situ. Oke, lanjut. Kita di sini punya agenda yaitu bakal menjelaskan beberapa agenda dalam presentasi ini. Yang pertama ada kenapa kita harus menggunakan white tea. Apa yang menjadi dasar kita untuk melakukan riset ini itu berdasar daripada why gitu. Kenapa harus teh putih gitu. Nanti bakal dijelaskan lebih lanjutnya. Kemudian apa yang bisa dibuat dari produk atau bahan ini? Produk apa yang bisa dijadikan apa sih namanya tuh menjadi barang yang bisa menjadi diperjualbelikan atau misalnya bermanfaat untuk beberapa bidang. Kemudian bagaimana cara membuat produknya dan juga di sini kita ada di mana kita untuk memasarkannya, terus siapa yang menjadi target pemasaran kita, kapan program ini akan berjalan, dan di sini kita juga sudah menentukan RAB dan kelebihan atau kekurangan dari produk-produk yang kita bawakan. Dan apabila ada yang ingin bertanya dan atau misalnya menyanggah, boleh langsung diajukan aja tangannya. Selanjutnya bisa dilanjut, Mangga yang mau menjelaskan. Kenapa teh putih? Dalam sejarah white tea ditemukan pertama di Cina yang dapat menjaga kesehatan, membuat awet muda dan panjang umur. Berdasarkan penelitian, white tea asal Indonesia memiliki kandungan antioksidan 11,1 sampai 26,6% lebih tinggi dibandingkan jenis teh lainnya. Siapa target pasar? Target pasar kami adalah ibu rumah tangga dan anak kos, dari remaja hingga dewasa. Apa saja sih produk yang kita buat dari teh putih ini? Dan channel produk kita itu ada sabun batang. Kenapa sabun batang? Karena manfaat dari teh putih ini diantaranya sebagai antibakteri, anti kanker, anti obesitas, antioksidan, dan anti aging. Khasiat teh dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit terdapat pada kandungan senyawa kimia yang disebut polifenol, khususnya katekin. Ekstrak teh putih yang dicampurkan dalam pembuatan sabun dapat menjaga kesehatan kulit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa yang merupakan kuman patogen yang sering menyebabkan infeksi pada kulit manusia. Lalu selain sabun batang, kita juga merencanakan untuk membuat lilin aromaterapi. Kenapa lilin aromaterapi? Karena lilin aromaterapi dapat dimanfaatkan untuk menyejukkan suasana maupun ruangan agar menjadi lebih sejuk dan sebagai relaksasi dari terapi. Teh putih sendiri ini kan punya wangi yang khas gitu kan, makanya kita memilih lilin aromaterapi. Kembali pada moderator. Lalu selanjutnya ada bagaimana
Selanjutnya Dilanjut, boleh bagaimana? Oke, bagaimana membuat produk teh putih? Langkah yang pertama, membersihkan dan mensterilkan tempat. Lalu langkah yang kedua, memilih jenis aromaterapi. Pilihlah jenis minyak yang akan digunakan, misalnya seperti minyak almond. Lalu langkah yang ketiga, tempatkan bahan tanaman dalam botol. Setelah itu tuang ke atas bahan tanaman. Pastikan botol sudah penuh, lalu pastikan keduanya tercampur sempurna. Langkah keempat, biarkan beberapa hari. Lalu langkah kelima, setelah dicampurkan semua ke dalam toples, letakkan toples di tempat yang terhindar dari jangkauan matahari. Biarkan minyak meresap beberapa hari sampai tanaman berwarna kecoklatan. Lalu berikutnya ada langkah-langkah untuk membuat sabun padat. Yang pertama, persiapkan bahan baku. Yang kedua, pembuatan ekstrak teh putih. Lalu selanjutnya pembuatan sabun padat transparan. Lalu pengujian mutu sabun transparan, analisa mutu, dan selesai. Kelebihan dan kekurangan dari produk yang kalian buat. Yang pertama, untuk lilin aroma, kelebihannya mudah digunakan, menenangkan. Lalu untuk kelemahannya mudah habis dan tidak praktis. Untuk produk sabun batang, kelebihannya bisa dikreasikan bentuknya dan mudah dibawa kemana-mana. Untuk kekurangannya sendiri, untuk sabun batang kurang higienis. Yuk, lanjut. Jadi di sini ada di mana sih kita memasarkan produk-produk kita ini. Suara saya terdengar? Oke, jadi di sini ada di mana sih kita memasarkan produk-produk kita. Jadi kita berencana untuk memasarkan produk kita ada di sosial media yang tentunya bisa menjangkau ke banyak lapisan sosial, dan kita juga ke e-commerce untuk mungkin kebanyakan para kaum hawa yang suka belanja-belanja misalnya kayak di Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Terus kita juga untuk lebih sosial ya, lebih kekeluargaan, kita bisa menitipkan pada toko-toko terdekat rumah kita, seperti warung misalnya, atau mungkin sekarang banyak nih yang kita bisa titipkan kayak reseller seperti itu. Di sini juga ada untuk biaya produk kita. Berdasarkan yang kita cari, di sini ada lilin aroma. Bahan-bahannya ada parafin, ada sumbu, tusuk sate, essence oil, dan untuk wadah cetak. Untuk sabun batang sendiri, kita bisa memakai minyak sawit, asam stearat, NaOH 30%, etanol, gliserin, gula pasir, Wades, NaCl, dan fragrance oil. Dan ini adalah timeline yang akan kita gunakan sampai bulan November. Dari mulai awal September, minggu pertama itu membuat daftar jenis produk yang akan dikembangkan. Minggu keduanya yaitu menyeleksi produk yang akan diproduksi dan membuat akun Instagram dan menentukan nama brand produk. Yang ketiga, minggu ketiga yaitu penyusunan dan pembuatan timeline kegiatan sosial. Minggu keempat, mengobservasi bahan yang dibutuhkan. Lalu pada bulan Oktober, pada minggu pertamanya, kita akan menganalisa teknik pengolahan produk. Minggu keduanya, kita akan memaparkan kos yang akan dikeluarkan untuk produksi. Minggu ketiga, sosialisasi produk melalui media Instagram, mengenalkan manfaat white tea. Minggu keempat, sosialisasi produk melalui media Instagram, yaitu mengenalkan produk olahan white tea. Untuk bulan November, minggu pertamanya kita akan mulai mencoba membuat produk ke-1. Minggu kedua akan mulai juga mencoba membuat produk kedua.
Minggu ketiga kita akan launching produk, dan minggu keempat kita akan sosialisasi produk ke masyarakat. Saya kembalikan lagi ke moderator. Untuk bulan Desembernya kita kosongin karena untuk cadangan waktu kalau ada beberapa proses yang ternyata memerlukan waktu yang lebih lama daripada yang kita kira gitu. Terima kasih. Mohon maaf mungkin dari presentasi kita ada yang kurang atau bagaimana. Dan terakhir ini ada IG kita namanya levkosai.id. Jangan lupa follow ya. Terima kasih.